Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Fatika dengan NIM 2191041018 dari Marketing Komunikasi ingin menjelaskan tentang etika periklanan dan hak-hak konsumen. Saya akan menjelaskan tentang etika periklanan. Etika periklanan. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Ciri-ciri iklan yang baik, yang pertama ada etis, yaitu berkaitan dengan kepantasan. Yang kedua ada estetis, yang berkaitan dengan kelayakan untuk target market, target audiensnya, dan kapan harus ditayangkan. Lalu yang ketiga ada artistik, yang bernilai seni sehingga mengundang daya tarik halayak. Selanjutnya ada etika secara umum yang terdiri dari jujur, tidak memicu konflik sara, tidak mengandung pornografi, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, tidak melanggar etika bisnis, dan tidak plagiat. Lalu selanjutnya ada iklan dan etika. Definisi iklan yaitu pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemeraksa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Dan definisi periklanan yaitu seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, penyampaian, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran. Selanjutnya ada iklan dan etika. Kelebihan dari iklan dan etika yaitu adanya informasi kepada konsumer akan keberadaan suatu produk dan kemampuan produk tersebut. Lalu memberikan subsidi kepada media massa sehingga masyarakat bisa menikmati media massa dengan biaya yang rendah. Lalu memberikan alternatif pilihan produk. Selanjutnya, kekurangannya yaitu memunculkan budaya materialisme, memunculkan perilaku stereotip yang berbahaya, dan memunculkan produk-produk yang sebenarnya berbahaya untuk dikonsumsi. Selanjutnya, ada norma dan etika bidang pemasaran. Etika pemasaran dalam konteks produk, yaitu produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat, dan produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit. Produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Dan terakhir, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Lalu etika pemasaran dalam konteks harga meliputi harga yang diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Terus perusahaan mencari margin laba yang layak. Lalu harga yang dibebani kos produksi yang layak. Selanjutnya ada etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi yang meliputi barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Lalu ada etika pemasaran dalam konteks promosi, yaitu sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif, sebagai sarana untuk membangun image positif. Tidak ada unsur manipulatif atau manipulasi yang memberdaya konsumen. Lalu selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran dan tidak mengecewakan konsumen. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etis dalam iklan yang meliputi iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya konsumen. Lalu iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan. Dan iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan. Lalu iklan juga tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Selanjutnya ada azas umum tata krama periklanan Indonesia yang meliputi yang pertama yaitu jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Lalu yang kedua ada sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Dan ketiga mendorong persaingan namun dengan cara-cara yang adil dan sehat atau yang dijiwai persaingan yang sehat. Lalu implementasi azas. Yang pertama
Dari sisi bahasa, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif atau berlebihan, seperti paling, nomor satu, top, atau kata-kata berlawanan ter, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Yang kedua, penggunaan kata 100%, murni, asli untuk menyatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Lalu yang ketiga, penggunaan kata satu-satunya, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata satu-satunya atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apapun produk tersebut menjadi yang satu-satunya, dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat ada hiperbolisasi. Hiperbolisasi boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor yang secara sangat jelas, berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan halayak sasarannya. Lalu yang kelima, iklan yang baik tidak mengadakan perbandingan langsung dengan produk-produk persaingannya. Apabila perbandingan semacam ini diperlukan, maka dasar perbandingan harus sama dengan jelas. Konsumen tidak disesatkan oleh perbandingan tersebut. Lalu yang keenam, perbandingan secara langsung dapat dilakukan, namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk dan dengan kriteria yang tepat sama. Jika perbandingan langsung menyampaikan data riset, maka metodologi, sumber, dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Penggunaan data riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari organisasi penyelenggaraan riset tersebut. Dan ketujuh, perbandingan tak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan halayak. Selanjutnya ada tata krama periklanan. Tata krama periklanan itu terdiri dari tata krama isi iklan, tata krama ragam iklan, tata krama pemeran iklan, dan yang terakhir tata krama wahana iklan. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.